Purbaya meledak, dugaan 7 miliar rupiah per bulan mengalir di Bea Cukai. Safe house apartemen penuh dolar ditemukan, dan nama besar mulai disebut. Ini bukan drama sinetron, ini OTT KPK beneran. Ribuan kontainer diduga lolos jalur hijau palsu. Negara rugi ratusan miliar, rakyat kecil makin sesak napas. Kenapa ekonom sekelas Purbaya Yudisadewa sampai ngamuk? Siapa saja yang diduga terlibat, dan apakah ini cuma oknum atau jaringan mafia besar? Kalau operasi gelap pasti ada safe house-nya, tempat di mana mereka bisa berkumpul, nggak terdeteksi siapapun. Itu biasanya handphone juga nggak boleh masuk, biasanya tempat kayak gitu. Selalu ada. Jadi tempat yang strict untuk para pejabat yang terlibat saja yang bisa masuk. Apa kedeteksinya baru sekarang, Pak? Kalau ada safe house, dia punya safe house, isinya ada emas, uang, dan lain-lain gitu, Pak. Saya pikir sudah lama itu. Saya udah tahu berapa yang ada safe house. Tapi memang belum saatnya dibuka kali. Saya nggak tahu. Saya kan bukan penegak hukum. Tapi mereka sudah memberi sinyal ke saya. Enggak, hanya sedikit orang aja yang tahu. Bukan rahasia umum. Saya tahu karena orang sana telepon saya ngasih informasi. Tapi saya pikir nggak serius. Rupanya betul-betul serius ada. Ini memang diduga para oknum dari Ditjen Bea Cukai ini menyiapkan safe house ya untuk menyimpan barang-barang seperti uang, kemudian tadi logam mulia itu ya. Jadi memang disiapkan secara khusus. Barang bukti yang kita tampilkan ini diamankan dari kediaman PCTL, ORL, PTBR, dan juga beberapa lokasi lainnya sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Deputi. Di antaranya adalah safe house. Di sini kami juga akan menunjukkan beberapa gambar kegiatan tim saat melakukan pengamanan di beberapa lokasi safe house. Safe house berlokasi di apartemen GRV, Tower SF. Berikutnya, ini masih di apartemen yang sama, untuk tower yang berbeda, di Tower SF. Dan yang ketiga, di Tower ABR. Ini saat tim mengamankan para pihak dan juga barang bukti. Para oknum dari Ditjen Bea Cukai ini menyiapkan safe house ya untuk menyimpan barang-barang seperti uang, kemudian tadi logam mulia itu ya. Jadi memang disiapkan secara khusus untuk tempat penyimpanan. Nah, untuk punyanya siapa nanti kami cek dulu ya. Jadi memang ini sewa secara khusus. Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami temuan safe house yang diduga digunakan oknum di lingkungan Ditjen Bea Cukai. Safe house digunakan untuk menyimpan uang hasil praktik korupsi. KPK akan menelusuri kemungkinan adanya lokasi penyimpanan lain serta membuka peluang pengembangan perkara ke pihak-pihak lain. Pasca operasi tangkap tangan, penyidik KPK menemukan 5 hingga 6 koper berisi uang tunai sekitar 5 miliar rupiah. KPK menegaskan penyebutan safe house hanyalah istilah yang digunakan pelaku yang merujuk pada tempat penyimpanan baik rumah, apartemen maupun lokasi lain masuk yang bersifat tetap atau bergerak. Nah, kalau operasi gelap pasti ada safe house-nya, tempat di mana mereka bisa berkumpul, terdeteksi siapapun. Itu biasanya handphone juga nggak boleh masuk, biasanya tempat kayak gitu. Selalu ada. Jadi tempat yang strict untuk para pejabat yang terlibat saja yang bisa masuk. Saya pikir sudah lama itu. Saya udah tahu berapa yang lalu ada safe house. Memang belum saatnya dibuka kali. Purbaya meledak. Skandal 7 miliar rupiah sebulan yang guncang Bea Cukai. Saat satu orang berani bicara, seluruh jaringan mafia ketakutan. Awalnya kabar itu terdengar kayak berita receh di pojokan koran. OTT lagi, pejabat lagi, uang lagi. Publik udah kebal kayak nonton sinetron episode 3000. Tapi begitu angka 7 miliar rupiah per bulan nongol, semua langsung melotot. Bukan lagi kasus uang rokok, ini udah level uang roket. Dan yang bikin panas bukan cuma angkanya, tapi siapa yang ngomong paling keras? Purbaya Yudisadewa. Orang ini bukan tukang komentar random di Twitter, ekonom senior, orang yang ngerti sistem. Dan kalau dia marah, biasanya bukan karena emosi doang, tapi karena dia tahu hitungannya. Dan kali ini dia bilang jelas, praktik ini merusak ekonomi nasional. Bukan metafora, bukan dramatisasi, rusak beneran. Kasus ini mulai dari operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi pada 4 Februari 2026. Awalnya kelihatan kayak OTT biasa, 6 orang ditangkap. Ada pejabat dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, ada orang perusahaan forwarder. Nama perusahaan yang disebut penyidik, Blu-ray Cargo, yang terkait dengan Petitorian Express Indonesia. Di sini mulai bau amis, karena dugaan suapnya bukan sekali transaksi, tapi rutin. Kayak bayar Netflix, 7 miliar rupiah per bulan. Bayangin, per bulan. Kalau setahun, 84 miliar. Kalau 5 tahun, ya tinggal kalikan sendiri. Jangan bilang kalkulator lagi lobat. Modusnya, jalur hijau. Di dunia impor, jalur hijau itu seharusnya buat perusahaan yang bersih, reputasinya bagus, dokumennya lengkap. Barang lewat cepat tanpa bongkar fisik. Efisiensi. Tapi kata penyidik, di kasus ini, jalur hijau diduga dipakai kayak jalan tol pribadi. Barang KW, lewat. Barang tak tercatat, lewat. Barang yang seharusnya dicek, lewat. Negara,
Kena prank. Purbaya marah bukan tanpa alasan. Dia bilang, ini bukan cuma soal pejabat nakal. Ini soal sistem yang dibajak manusia. Bayangin pedagang kecil di Pasar Beringharjo atau Pasar Klewer yang jualan tekstil asli, bayar pajak beneran. Mereka bersaing dengan barang impor murah yang lolos pakai jalur hijau palsu. Harga jatuh. Pedagang lokal mati pelan-pelan. Sementara yang main curang malah beli apartemen baru. Ironi level dewa. Menurut penyidik, barang impor dari China yang masuk lewat skema ini banyak berupa tekstil, sepatu, tas, produk fashion. Barang tiruan, barang undervalue, barang yang kalau dihitung pajak benar bisa ratusan juta per kontainer. Tapi pajak yang dibayar jauh lebih kecil. Selisihnya, ya di situ duitnya. Rakyat beli barang mahal karena pasar rusak. Negara kehilangan penerimaan. Industri lokal mati. Pejabat dapat bonus. Lengkap. Yang bikin publik makin geleng-geleng kepala, temuan safe house. Apartemen disewa khusus buat nyimpen uang. Bukan satu, beberapa. Isinya bukan cuma rupiah. Ada dolar, yen, SGD emas. Kayak adegan film mafia, tapi ini bukan Netflix. Ini laporan penyidikan. Dan di situ Purbaya makin emosi. Karena dia tahu setiap rupiah yang hilang itu bukan angka di Excel. Itu sekolah rusak yang enggak diperbaiki. Itu jalan desa yang berlubang. Itu petani yang pupuknya mahal. Di TV orang-orang sering bilang, korupsi itu merugikan negara. Kedengarannya abstrak. Tapi coba kita turunin ke level warung. Kalau pajak bocor karena mafia impor, negara cari uang dari mana? Naikin pajak rakyat. Naikin harga barang. Kurangi subsidi. Yang kena siapa? Ya kita-kita ini. Orang yang beli sabun di Indomaret, orang yang beli sepatu buat anak sekolah, orang yang nabung buat motor second. Purbaya ngomong pedas, kalau begini terus, industri nasional kalah sebelum tanding. Dan dia nggak salah, barang impor murah yang masuk lewat manipulasi bikin UMKM mati. Pabrik lokal tutup, PHK naik. Kita ribut soal bonus pejabat, tapi lupa soal tukang jahit yang kehilangan kerja, yang bikin cerita makin panas. Aliran suap diduga menyentuh berbagai level jabatan. Dari kepala seksi sampai direktur. Artinya, ini bukan oknum tunggal. Ini jaringan. Dan jaringan itu biasanya nggak berdiri sendiri. Ada yang ngatur, ada yang nutup, ada yang jaga, ada yang pura-pura nggak tahu. Disinilah kemarahan Purbaya terasa beda. Dia bukan cuma teriak di podcast, dia tekan, bongkar sampai akar. Karena kalau cuma ganti pemain, sistem tetap busuk. Kayak ganti sopir tapi mobilnya remblong. Kita sering dengar kalimat klasik, ini hanya oknum. Tapi kalau oknumnya tiap tahun ada, tiap jabatan ada, tiap pelabuhan ada, mungkin yang salah bukan cuma oknum, mungkin sistem pengawasan lemah, mungkin budaya permisif, mungkin kita semua terlalu biasa dengan kata uang terima kasih. OTT KPK ini baru awal. Penyidikan masih jalan. Dugaan keterlibatan pejabat lain masih didalami. Dan di balik layar katanya nama-nama besar mulai disebut. Bukan cuma level seksi, bukan cuma kepala subdirektorat. Lebih tinggi, lebih panas, lebih berbahaya. Disinilah publik nahan napas. Karena kita tahu pola klasiknya. Kasus besar, heboh, 1-2 orang jadi tumbal, berita hilang, sistem lanjut. Purbaya nggak mau itu. Dia bilang kalau negara kalah dari mafia impor, kita nggak akan sadar sampai pabrik terakhir tutup. Dan sekarang pertanyaannya bukan lagi siapa yang ditangkap, tapi siapa yang belum? Karena kalau 7 miliar rupiah per bulan bisa jalan lama, berarti ada yang jaga pintu. Dan kalau pintu dijaga, berarti ada istana di belakangnya. Ini baru permulaan. Nama besar lain mulai disebut. Jalur hijau palsu, cara mafia bea cukai menipu negara bertahun-tahun. Jalur hijau yang seharusnya aman, berubah jadi jalan tol mafia. Di atas kertas, jalur hijau itu simbol kepercayaan. Negara percaya importir. Importir dipercaya petugas. Barang lewat cepat. Ekonomi lancar. Masalahnya, kalau kepercayaan dijual kiloan, jalur hijau berubah jadi jalur ninja. Masuk tanpa jejak, keluar bawa cuan, dan negara cuma bisa melongo. Disinilah kemarahan Purbaya Yudisadewa makin kelihatan. Dia bilang terang-terangan, ini bukan sekadar pelanggaran prosedur. Ini kejahatan ekonomi. Karena kalau jalur hijau dibajak, artinya sistem pengawasan negara dijadikan ATM. Dan ATM itu ditarik rutin. 7 miliar
rupiah sebulan. Bukan sekali, berkali-kali. Buat yang belum ngerti, kita jelasin pakai bahasa warung kopi. Impor itu ribet, dokumen banyak, pajak banyak, aturan banyak, maka muncul jasa forwarder dan PPJK pengurus kepabeanan. Mereka bantu importir ngurus semua, harusnya. Tapi di kasus ini, kata penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, forwarder justru jadi otak manipulasi. Perusahaan yang disebut Blu-ray Cargo. Diduga mereka pakai perusahaan boneka. Alamat sama, direktur pinjaman, NPWP baru. Tapi barangnya ribuan kontainer. Lucu kan? Kayak anak kos tiba-tiba punya 10 rumah mewah. Modusnya simple tapi licik. Manipulasi dokumen. Barang asli nilainya tinggi ditulis murah. Ganti kode HS. Sepatu branded ditulis sandal plastik. Perusahaan boneka. Kalau ketahuan, tinggal tutup, buka baru. Jalur hijau ilegal. Petugas tutup mata, barang lewat. Selesai. Negara tekor. Yang bikin miris, sistem digital pun bisa dimainin. Orang sering bilang, sekarang semua online, nggak mungkin korupsi. Loh, sistem digital itu cuma alat. Kalau operatornya niat nakal, ya sama saja. Kayak CCTV di minimarket. Kalau satpamnya ikut maling, ya kamera cuma jadi dekorasi. Purbaya sampai nyeletuk pedas, ini bukan kesalahan sistem, ini permainan manusia. Dan kalimat itu nancep, karena benar, software nggak pernah minta suap, manusia yang minta. Dampaknya bukan cuma angka di laporan keuangan negara. Coba bayangin pedagang kecil di Jogja, Solo, atau Bandung. Mereka impor bahan baku legal, bayar pajak lengkap, barang masuk mahal. Di sebelahnya kompetitor impor barang KW lewat jalur hijau palsu. Pajak dipotong, harga murah. Siapa menang? Yang curang, siapa bangkrut? Yang jujur. Itu tragedi ekonomi paling sunyi. Nggak ada sirene. Tapi pabrik tutup satu-satu. Importir kecil juga sering jadi korban. Mereka pikir pakai forwarder besar aman. Ternyata nama mereka dipakai perusahaan boneka. Begitu kasus meledak, mereka ikut terseret. Padahal mereka nggak tahu. Disinilah mafia licik. Mereka pakai orang kecil sebagai tameng. Pejabat aman. Bos aman. Yang kena duluan staff. Klasik. Dari sisi biaya, skemanya juga absurd. Satu kontainer lewat jasa forwarder diduga kena biaya 200 sampai 250 juta rupiah. Klien mikir itu normal. Padahal pajak resmi ke negara cuma sebagian kecil. Sisanya, ya muter di jaringan. Kalau 2.000 kontainer per bulan, tinggal hitung sendiri, ini bukan bisnis logistik. Ini tambang emas. Dan yang bikin publik makin sinis, praktik ini katanya sudah lama. Bukan semalam, bukan setahun, bertahun-tahun. Artinya, ada budaya diam, ada pembiaran, ada yang tahu tapi pura-pura sibuk rapat. Di titik ini Purbaya makin tajam. Dia bilang, kalau jalur hijau disalahgunakan, itu sama saja negara kehilangan kendali atas perbatasan ekonomi, barang ilegal masuk, produk lokal mati, pendapatan pajak hilang, ketergantungan impor naik, ekonomi rapuh, kayak rumah bagus tapi fondasinya pasir. Dan publik mulai tanya, kok bisa lama banget? Jawabannya pahit. Karena mafia itu rapi. Mereka punya orang di dalam. Mereka tahu celah sistem. Mereka tahu siapa yang bisa diajak bicara. Mereka tahu siapa yang diam kalau amplop tebal. Kita sering ketawa pahit dengar kalimat, semua sudah sesuai prosedur. Padahal prosedurnya ditulis ulang pakai tinta suap. Stempel resmi. Tapi hati kosong. Disinilah kritik Purbaya keras banget. Dia bilang reformasi kepabeanan harus serius. Audit digital, rotasi jabatan, transparansi jalur impor. Bukan cuma slogan, karena kalau tidak mafia cuma ganti metode. Ganti nama perusahaan, ganti rekening. Tapi praktiknya sama. Dan yang bikin merinding, penyidik menduga ada pejabat lain yang terlibat. Nama-nama baru mulai muncul. Lebih tinggi, lebih sensitif, lebih berpengaruh. Artinya, jalur hijau palsu ini mungkin cuma pintu depan. Di belakangnya ada gudang besar. Purbaya tahu ini bukan sekadar kasus korupsi. Ini soal masa depan ekonomi. Kalau negara kalah di pelabuhan, kita kalah di pasar. Kalau kalah di pasar, kita kalah di industri. Kalau industri mati, ya siap-siap jadi penonton di negeri sendiri. Dan sekarang publik nunggu.
Apakah jalur hijau akan dibersihkan? Atau cuma dicat ulang? Purbaya menyebut, ini bukan kesalahan sistem. Ini permainan manusia. Mafia kontainer 2.000 unit sebulan. Purbaya bongkar bisnis gelap bernilai triliunan. Bayangkan, satu perusahaan bisa memasukkan ribuan kontainer ilegal tiap bulan. Kalau di film, ini sudah masuk kategori heist movie. Tapi ini bukan Hollywood. Ini pelabuhan. Ini gudang. Ini data kepabeanan. Dan angkanya bikin kepala cenat-cenut. Diduga sampai 1.500 sampai 2.000 kontainer per bulan. Bukan 2, bukan 20. 2.000. Kalau satu kontainer saja potensi pajaknya ratusan juta tinggal dikali. Negara bisa kehilangan ratusan miliar tiap bulan. Ini bukan kebocoran, ini bendungan jebol. Disinilah Purbaya Yudhisa Dewa makin panas. Dia bilang, kalau volume sebesar itu bisa lolos bertahun-tahun, berarti masalahnya bukan di bawah saja. Ada jaringan, ada sistem, ada yang jagain. Karena nggak mungkin 2.000 kontainer lewat tiap bulan tanpa ada yang menyapu jalan. Nama perusahaan yang disebut penyidik, Blu-ray Cargo, terkait Petaitorian Express Indonesia. Diduga mereka punya jaringan perusahaan boneka di banyak kota. Alamat sama, direktur beda, kantor kosong. Barangnya miliaran, lucu nggak? Kayak punya Kitty P20 tapi rumah cuma satu. Skemanya rapi. Pertama, barang impor nilainya diperkecil di dokumen. Sepatu branded ditulis sandal. Tekstil mahal ditulis kain murah. Tas premium ditulis tas promo. Pajak otomatis turun, negara ketipu. Kedua, perusahaan boneka dipakai supaya identitas pemilik asli nggak ketahuan. Kalau satu perusahaan disorot, tinggal tutup. Buka baru, nama baru. NPWP baru. Modus lama. Ketiga, jalur hijau ilegal. Ini inti bisnis. Barang lolos tanpa pemeriksaan fisik, padahal seharusnya dicek. Tapi kalau petugas sudah kenal baik, ya pemeriksaan cuma formalitas. Dari sisi biaya klien, satu kontainer dikenakan 200 sampai 250 juta rupiah. Importir mikir itu mahal tapi normal. Padahal pajak resmi yang masuk ke negara bisa jauh lebih kecil karena manipulasi nilai barang. Selisihnya masuk ke jaringan. Kalau 2.000 kontainer, ya tinggal dikali. Ini bukan bisnis logistik, ini industri gelap bernilai triliunan. Komisi Pemberantasan Korupsi dalam OTT menemukan aliran uang yang rutin. Artinya sistem pembayaran sudah seperti payroll. Ada jadwal, ada daftar, ada pembagian, mirip gaji bulanan. Bedanya, ini gaji haram. Yang bikin pedih dampaknya ke rakyat kecil nyata banget. Coba lihat pedagang sepatu lokal. Dia beli bahan baku mahal. Bayar pajak, bayar listrik, bayar gaji. Di sebelahnya sepatu KW impor, masuk murah lewat jalur manipulasi. Harga beda jauh. Siapa yang kalah? Yang jujur. Di Solo, di Bandung, di Jogja, pabrik tekstil banyak yang ngos-ngosan. Orang mikir karena pasar sepi. Padahal sebagian karena barang impor murah masuk lewat jalan belakang. Ini bukan kompetisi. Ini pertarungan tinju di mana satu orang pakai sarung tangan, satu pakai batu. Purbaya bilang keras, kalau ini tidak dihentikan, ekonomi nasional bisa runtuh dari dalam. Kedengarannya dramatis, tapi masuk akal. Karena kalau pajak bocor besar-besaran, negara cari uang dari mana? Utang, naikin pajak rakyat, kurangi subsidi. Lingkaran setan, lebih parah lagi, industri lokal mati pelan-pelan. Begitu pabrik tutup, pekerja kehilangan kerja. Konsumsi turun, ekonomi lesu. Dan kita heran kenapa pertumbuhan stagnan, padahal fondasinya keropos. Penyidik menduga jaringan ini melibatkan pejabat dari level seksi sampai direktur di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Artinya bukan oknum tunggal, ini orkestrasi. Kayak band, ada pemain gitar, ada drummer, ada vokalis, ada produser, semua dapat bagian. Yang bikin publik makin panas, gaya hidup para tersangka diduga nggak masuk akal. Gaji resmi nggak sebanding, apartemen mewah, mobil mahal, investasi emas, liburan luar negeri. Sementara rakyat nyicil motor 5 tahun. Ironi nasional. Di media sosial, orang mulai sinis. Katanya, kalau mau kaya cepat, jangan buka usaha. Jadi calo jalur hijau saja. Itu humor pahit. Karena orang sudah capek lihat kasus berulang. Capek lihat hukuman ringan. Capek lihat pelaku ketawa setelah bebas. Purbaya tahu itu. Makanya dia tekan, jangan berhenti di 6 tersangka. Ikuti aliran uang.
Telusuri perusahaan boneka, audit jalur impor, bongkar sampai akar. Kalau tidak, mafia cuma ganti logo. Dan di balik layar, katanya penyidik mulai menemukan koneksi lain. Nama pejabat lain disebut, perusahaan lain muncul. Jaringan makin jelas, kayak benang kusut mulai ditarik. Dan makin ditarik, makin kelihatan besar. Di titik ini, publik mulai sadar. Kasus ini bukan soal satu perusahaan. Bukan soal satu pelabuhan. Ini soal sistem impor nasional. Soal integritas. Soal masa depan industri kita. Kalau 2.000 kontainer per bulan bisa lolos, berarti pengawasan lumpuh. Kalau pengawasan lumpuh, mafia berkuasa. Kalau mafia berkuasa, rakyat cuma penonton. Dan Purbaya dengan nada setengah marah, setengah prihatin bilang, kalau negara kalah di pelabuhan, kita kalah di ekonomi. Dan kalimat itu bukan hiperbola, itu peringatan. Sekarang pertanyaannya tinggal satu, apakah jaringan ini akan benar-benar dibongkar? Atau cuma potong satu cabang? Purbaya, kalau ini tidak dihentikan, ekonomi nasional bisa runtuh dari dalam. Safe house 40 miliar rupiah, gaya hidup pejabat bea cukai yang bikin Purbaya murka. 4 apartemen hanya untuk menyimpan uang haram. Rakyat cuma bisa menonton. Kalau sebelumnya kita bicara soal angka di atas kertas, sekarang kita bicara soal isi lemari. Karena saat Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penggeledahan, yang ditemukan bukan cuma bukti transfer, tapi uang fisik, disimpan rapi, di apartemen. Bukan satu unit, beberapa, kayak safe house di film mafia. Bedanya, ini bukan adegan drama, ini laporan resmi penyidikan. Rupiah ada. Dolar Amerika ada, yen Jepang ada, dolar Singapura ada, logam mulia juga ada. Dan publik langsung bertanya sederhana, gaji pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berapa sih? Masuk akal enggak kalau kekayaannya kayak kolektor mata uang internasional? Di titik ini, kemarahan Purbaya Yudisadewa bukan lagi sekadar analisis ekonomi. Ini soal moral hazard. Dia bilang begini kira-kira, kalau aparat yang jaga pintu negara malah bikin pintu belakang sendiri, kita mau percaya siapa? Karena bea cukai itu gerbang. Semua barang keluar masuk lewat situ. Kalau gerbangnya bocor, rumahnya keropos. Yang bikin publik makin sinis, apartemen itu diduga memang disewa khusus buat nyimpen uang. Bukan buat tinggal. Bukan buat keluarga. Bukan buat investasi properti, tapi buat parkir duit. Artinya apa? Artinya penerimaan uangnya bukan sekali dua kali. Kalau cuma sekali, nggak perlu sampai sewa banyak unit. Kalau sampai butuh beberapa tempat, berarti alirannya deras. Dan dari mana alirannya? Dari jalur hijau palsu, dari manipulasi dokumen, dari perusahaan boneka, dari ribuan kontainer, dari sistem yang dibajak manusia. Lingkarannya lengkap. Coba kita tarik ke bawah. Rakyat kecil tiap hari mikir cicilan. Harga beras naik sedikit saja sudah ribut. Harga sepatu naik 100.000 sudah mikir 2 kali. Sementara di sisi lain, ada orang yang sampai bingung mau simpan uang di apartemen mana. Ironi ini bukan cuma bikin marah, ini bikin getir. Purbaya bilang keras, jangan cuma fokus pada pelaku lapangan. Ikuti aliran uangnya. Siapa yang menikmati, siapa yang memberi restu, siapa yang diam. Karena dalam skema besar, jarang sekali uang berhenti di satu tangan. Biasanya mengalir ke atas, atau ke samping, atau kedua-duanya. Kecurigaan publik pun melebar. Apakah ini berhenti di 6 tersangka? Atau ada pejabat yang lebih tinggi yang belum tersentuh? Karena logikanya sederhana. Kalau nilainya 7 miliar rupiah per bulan, dan volumenya sampai ribuan kontainer, mustahil tidak ada pengawasan yang tahu. Mustahil tidak ada yang tanda tangan. Mustahil tidak ada yang membiarkan. Masalahnya kita sudah sering lihat pola lama. Kasus besar meledak. 1-2 orang ditetapkan tersangka. Publik heboh. Beberapa bulan kemudian sunyi. Pelaku dihukum. Jaringan tetap hidup. Ganti pemain, selesai. Purbaya jelas tidak mau itu. Dia menuntut pembongkaran total. Bukan sekadar operasi kosmetik. Karena kalau cuma ganti pemain, sistem tetap sama. Ibarat liga sepak bola yang wasitnya bisa dibeli.
Mau ganti striker, tetap saja skor bisa diatur. Yang harus dibersihkan itu lapangannya, aturannya, pengawasannya. Kasus safe house ini juga membuka sisi lain. Gaya hidup pejabat yang tidak sebanding dengan penghasilan resmi. Publik makin peka sekarang. Zaman media sosial, pamer mobil mewah atau apartemen elit bukan lagi prestasi. Justru jadi bumerang, orang langsung tanya, itu dari mana? Dan pertanyaan itu makin keras kalau sektor yang dia jaga adalah sektor penerimaan negara.